Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari yang indah ini kita kembali bertemu di dalam renungan kasih Menara Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, nats yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-10. Kami akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Dimanapun kita semua berada, kiranya kasih, penyertaan kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tema kita dalam nats yang telah kami bacakan tadi adalah Allah benteng bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hal yang diterangkan oleh Paulus lewat nats yang saya telah bacakan. Yang pertama adalah bahwa Paulus menerangkan sebuah pengalaman rohani, di mana dia mau sampaikan bahwa ada sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, yang dimana seseorang itu diangkat ke surga. Apakah ini pengalaman pribadinya sendiri yang dimaksudkan oleh Paulus, ataupun dia merujuk kepada orang lain? Tetapi satu hal yang pasti, Paulus menggunakan kata seseorang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu hal yang menarik bahwa di dalam nats tadi kita dihantarkan kepada sesuatu hal yang sangat luar biasa, yaitu adanya sebuah sorga. Paulus mengatakan bahwa sorga ke tingkat ketiga. Bapak Ibu, hal yang patut kita pahami sebelum kita jauh melangkah lagi, yaitu bahwa di dalam teks bahasa Yunani, sorga yang dimaksudkan di sini yaitu adalah Uranus, dan ini dapat merujuk dalam beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa surga pertama ini juga bisa dikatakan sebagai langit dan atmosfer bumi,
Dan ini juga dapat kita lihat di dalam Ulangan 11 ayat 11, Yesaya 55 ayat yang ke-10. Lalu yang kedua, kita dalam bahasa Yunani-nya juga, Uranus ini juga dapat merujuk kepada luar angkasa atau tempat bintang-bintang. Nah, ini yang disebut sebagai surga kedua. Dan dapat kita lihat juga di dalam Mazmur 8 ayat 3, Yesaya 13 ayat 10. Dan yang terakhir adalah ini dapat juga merujuk kepada tempat Allah berada, atau disinilah yang dimaksud oleh Paulus, surga tingkat ketiga. Dan dapat kita lihat dalam Mazmur 33 ayat 13 sampai 14, Yesaya 66 ayat 1, Wahyu 11 ayat 19. Dan inilah yang mau dikatakan Paulus, bahwa dalam nats yang kita bacakan tadi, kita dibawa ke dalam suatu pengalaman spiritualitas, di mana ada seseorang yang telah berjumpa dengan Tuhan. Dia menyaksikan surga yang begitu luar biasa hebatnya. Namun saya lebih suka dan meyakini bahwa sebenarnya ini adalah pengalaman dari Paulus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita yang hidup di dunia saat ini, kita yang menjadi pengikut-pengikut Kristus, kadangkala di dalam kesesakan kita, di dalam kesusahan kita, begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Karena kita sampai kepada titik bahwa kita merasa sudah lelah untuk dengan semua ini. Kita merasa bahwa rasanya sudah pengen cepat-cepat, sudah mau masuk surga saja, ingin merasakan kebahagiaan. Lalu apakah itu benar? Apakah itu menjadi suatu hal yang begitu tidak sesuai dengan apa yang ingin dikatakan oleh Paulus? Dalam intinya adalah bahwa kita ingin menyerah untuk dunia ini. Lalu apakah benar orang-orang yang menyerah begitu cepat semuanya langsung berada di sisi Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, inilah hal yang kedua mau disampaikan oleh Paulus, bahwa Paulus tidak berfokus akan upah yang akan didapatkannya. Paulus tidak berfokus untuk sesuatu hal yang nyata-nyata sudah pasti ia dapatkan di dalam kehidupannya. Tetapi Paulus berfokus di dalam ayatnya yang ke-6 dan 7. Kita baca sama-sama. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ternyata apa yang dihadapi oleh Paulus ketika dia benar-benar juga tidak ingin berfokus atas apa yang telah dia lihat, atas apa yang telah dia dapatkan di dalam penglihatannya, bahwa kehidupan yang sangat luar biasa di surga menantinya, itu tidak menjadikan dia menjadi berhenti untuk menghadapi kehidupan yang begitu sulit. Tetapi dia benar-benar berjuang. Kita dapat melihat sejarah Paulus benar-benar di dalam penginjilannya, benar-benar di dalam kehidupannya untuk memberitakan kabar baik itu dengan penuh darah, dengan penuh luka. Dia tetap lalui itu semuanya dengan penuh kerendahan. Paulus sangat jarang sekali di dalam penginjilan dan pemberitaannya berfokus kepada surga dan lain sebagainya. Bahkan di dalam ayat ini Paulus mengatakan seseorang, dia tidak juga merujuk kepada dirinya, karena dia tidak ingin berfokus kepada upah itu tadi. Walaupun memang sekali lagi di dalam Wahyu juga dapat kita lihat, Wahyu 12 ayat 12, bahwa Tuhan tetap akan datang di dalam pengadilan yang sangat luar biasa itu nantinya untuk memberikan upah kepada kita. Tetapi sekali lagi
di dalam kehidupan dan pengalaman pribadi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Saya menyadari juga, termasuk saya sendiri, banyak begitu pergumulan, namun kita semua pasti tentu memiliki pergumulan, beban-beban yang sangat berat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paulus mau memberikan kita semangat bahwa kehidupan orang Kristen harus benar-benar kuat dan tahan uji. Satu hal yang mau Paulus juga sampaikan bahwa ternyata di dalam dirinya ada kata seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini juga dapat merujuk kepada suatu orang-orang di dalam pelayanan Paulus kala itu yang benar-benar keras dan kuat untuk menghalangi Paulus, untuk benar-benar memberikan siksaan yang berat kepada Paulus. Demikian di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kadangkala cobaan itu datang dari mana saja. Cobaan itu benar-benar datang ke dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita. Tidak peduli dari mana datangnya cobaan itu, Paulus benar-benar tetap kuat. Dan apa yang Tuhan harapkan juga ke dalam diri kita pada hari ini juga, pada saat ini adalah supaya kita benar-benar sadar bahwa kita adalah warga sorga. Kita adalah warga sorga yang berjalan melewati dunia ini, aman. Bukan warga dunia yang berjuang melewati dunia ini untuk menuju sorga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu poin untuk selanjutnya dalam nats ini, Tuhan mau sampaikan kepada kita bahwa Tuhan terus menguji hidup kita. Tertulis dalam nats firman Tuhan kita pada ayat ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya tidak ada orang Kristen pun di dunia ini yang tidak memiliki persoalan, pergumulan, permasalahan di dalam hidup. Bagaimanapun kita menghadapi semuanya itu, kiranya penyertaan kasih Tuhan selalu menyertai kita. Tetapi hal yang harus kita pahami bahwa semua hal yang kita hadapi, semua hal yang kita lalui di tengah-tengah dunia ini adalah bagaimana cara Tuhan untuk menguji kita, untuk menempa kita, sehingga kita benar-benar layak menjadi seorang hamba. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, banyak dari kita sebagai orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali gagal di dalam hal ini. Kadangkala kita selalu mengeluh atas hidup kita, kadangkala kita selalu dalam titik terakhir di mana kita benar-benar lelah, tidak sanggup dan tidak kuat lagi menghadapi segala pencobaan, segala permasalahan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita memilih untuk lari, sehingga kita memilih untuk menyerah, mengakhiri kehidupan kita dan lain sebagainya. Ternyata itu bukanlah hal yang Tuhan inginkan. Dan itu semua bisa terjadi karena satu hal tentu, bahwa kita tidak lagi memegang teguh dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Bahwa semuanya yang kita hadapi itu adalah bentuk kebencian, kemarahan Tuhan. Seringkali kita berpikiran seperti itu. Tetapi nyata-nyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa lewat kehidupan Paulus kita melihat bahwa ternyata Tuhan benar-benar terus untuk menguji hidup kita. Terakhir juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bahwa lewat nats ini Tuhan mau sampaikan lewat Paulus bahwa kita haruslah setia sampai akhir. Mas tadi di dalam pasalnya yang ke-9 Tuhan katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata kita lihat bagaimana seruan-seruan Paulus
datang kepada kita, Tuhan mau sampaikan dan Tuhan mau jawab yang sungguh sangat luar biasa, bahwa ada satu jawaban yang Tuhan berikan kepada Paulus. Cukuplah kasih karunia ini. Sungguh hal yang sangat luar biasa. Ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita. Ternyata ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi melihat kita di dalam persoalan kita, ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi berdiri di sisi kita, apa yang terjadi? Ternyata kasih Tuhan tetap tinggal diam di dalam kehidupan kita. Nyatalah bahwa setiap ujian yang kita terima di tengah-tengah dunia ini adalah bentuk kasih Tuhan, semata-mata hanya bentuk kasih Tuhan kepada kita. Sehingga di dalam ayat 10 Paulus katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, ternyata kelemahan Paulus yang dia hadapi membuat dia lemah-lemah. Nyatanya apa yang terjadi? Di dalam kelemahan yang dia hadapi dan dia terima, seketika itu juga menjadi kekuatan bagi dirinya untuk menghadapi kehidupan ini. Bapak, ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekiranya lewat firman yang telah kita dengar tadi, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah tidak melihat kita di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya tahu dan saya yakin, saya percaya bahwa hari ini mungkin kita begitu banyak persoalan, memikirkan uang sekolah anak, uang kuliah anak, memikirkan makan untuk besok, memikirkan kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya, cicilan-cicilan. Apakah kita semua akan menyerah untuk hal itu? Apakah kita masih harus berfokus untuk semuanya itu? Bahwa kita hanya masih memikirkan persoalan-persoalan itu saja. Tidaklah kita mengingat bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga kadangkala lewat persoalan yang kita hadapi, kita lupa dan tidak fokus kepada tujuan Allah di dalam diri kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita punya banyak rancangan yang begitu besar, begitu hebat, yang kita susun di awal tahun. Tapi jangan pernah lupakan bahwa rancangan Tuhanlah yang nyata dan jadi di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari para nabi, rasul, dan tokoh-tokoh Kristen. Mereka semua menjalani kehidupan dengan penuh pergumulan, banyak pencobaan, tetapi mereka tidak pernah berhenti atas satu alasan apapun untuk mengabarkan dan memberitakan kabar baik itu. Mari kita hadapi dan jalani dunia ini dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahwa Allah tetap menjadi benteng di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan ini dapat tinggal diam dan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kami yakin dan percaya bahwa segala aktivitas yang kita lakukan semuanya pasti akan menghasilkan, semuanya pasti akan berbuah. Mari tetap bersabar dan tetaplah setia, dan jangan pernah lupakan Tuhan di dalam setiap rencana-rencana kehidupan kita. Mari kembali kepadanya, mari berseru kepadanya, mari datang kepadanya. Jangan ragu bahwa Dia tidak akan mendengarkan kita. Tidak, Dia akan selalu mendengarkan kita. Dia selalu melihat kita. Maka percayalah untuk semua itu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih.